Sudah bahas bagaimana caranya melakukan inputan tindakan laboratorium atau pemeriksaan laboratorium. Nah, di video ini saya akan ngebahas bagaimana caranya melakukan entry kunjungan ke laboratorium. Nah, kita langsung saja ke bagian kunjungan rawat jalan. Kemudian kita akan menggunakan menu pendaftaran pasien baru karena asumsinya adalah kita sudah input nih untuk data pasiennya. Nah, untuk kunjungan ke laboratorium, kita pilih dulu namanya. Kemudian kita pilih untuk kunjungannya ke laboratorium. Oh ya, di sini belum ada analis laboratoriumnya, jadi kita harus melakukan input dulu untuk analis laboratoriumnya. Silakan klik data nakes dan pengguna. Kemudian di menu analis laboratorium kita bisa input data analisnya dengan cara klik tambah data. Kemudian nama analisnya siapa? Misalnya Wahyu Safrizal gitu ya. Nicknya kita kasih 0 saja dulu, kode referensinya 0, wahyu12@gmail.com. Nah, ini adalah email yang akan nanti digunakan oleh si bagian analis untuk login ke sistem. Passwordnya kita isikan, nomor HP-nya silakan kita isi. Dia bertugas pada unit laboratorium. Kita klik simpan. Nah, maka akunnya sudah terdata ya di menu atau tab analis laboratorium. Nah, selanjutnya baru bisa kita input untuk kunjungannya. Jadi di menu pendaftaran pasien lama kita pilih siapa pasiennya, kemudian dia ke laboratorium, nanti akan muncul analisnya ya. Di sini muncul Wahyu Safrizal. Nah, kemudian pemeriksaan lab yang diorder apa saja? Misalnya pemeriksaan darah lengkap, asam urat dan protein urin. Oke, kita klik simpan pendaftaran. Kemudian kalau misalnya dia ke laboratorium itu tidak ada input tanda vital, jadi bisa langsung di pemeriksaan dokter. Nanti kita klik input pemeriksaan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi sesuai dengan jenis pemeriksaannya ya. Seperti tadi pemeriksaan darah lengkap, ada hematrosit, leukosit, trombosit, hemoglobin, eritrosit. Kalau di asam urat itu ada asam urat, kalau di protein urin ada protein urin. Nah, untuk teks ini untuk inputan yang kita pilih tadi, kalau inputannya bebas maka kita bisa isi nilainya bebas. Tapi kalau misalnya hasilnya positif negatif atau tipe inputannya positif negatif, maka yang muncul di sini adalah positif negatif seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan mengisi untuk hasil pemeriksaannya. Misalnya yang hematrosit kita isi misalnya 50, kemudian leukositnya itu kita isi 5000. Kemudian untuk trombositnya kita coba isi misalnya 20.000. Hemoglobin saya isi 20 misalnya. Saya isi 17, kemudian eritrosit saya isi 5. Asam urat saya isi 4. Kemudian protein urin kita isi misalnya dia negatif seperti itu. Untuk catatan bebas, kalau Anda pengen input catatan ini sifatnya opsional. Nah, kalau sudah kita klik simpan hasil pemeriksaan. Nah, kalau sudah disimpan, nanti hasil pemeriksaan tadi itu akan masuk ke sudah hasil pemeriksaan. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada hasilnya. Sekarang kalau kita klik menu, di sini akan ada cetak hasil lab. Ya, begitu kita klik cetak hasil lab, nah maka nanti akan terisi nih untuk hasilnya gitu ya. Seperti pemeriksaannya apa aja, ini ada di sini semua, hasilnya bagaimana, ini ada di sini semua. Seperti itu pemeriksaannya si Wahyu Safrizal. Jadi sudah selesai nih untuk entry kunjungan laboratorium kalau misalnya si pasien langsung berkunjung ke laboratorium. Tapi ada kalanya si pasien kan di order ya, maksudnya dirujuk ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau sistemnya seperti itu, oke, saya demokan di pemeriksaan dokter. Saya akan pakai pemeriksaan yang kemarin ya sebagai contoh. Misalnya si Ahmad Asrori ini, kita edit pemeriksaannya, katakanlah dia dirujuk ya, dirujuk internal ke laboratorium. Jadi kita bisa klik menu input rujukan, kemudian kita bisa pilih unitnya laboratorium, analisnya itu Wahyu Safrizal. Kemudian di sini kita order apa, sama seperti yang kunjungan tadi, kunjungan di depan ya. Kemudian misalnya dia asam urat dan protein urin.
kita klik simpan. Ini rujukan internal ya, jadi dia di poli umum. Terus kata dokter, untuk hasil pemeriksaan yang lebih bagus, lebih bagus lah ya. Nah, dia diperlukan untuk pemeriksaan asam urat, diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga dari poli umum dia dirujuk ke laboratorium dulu. Kita klik simpan. Nah, nanti di sini sudah tercatat untuk rujukan internalnya ke laboratorium, kemudian ke petugas labnya Wahyu Safrizal. Statusnya dia sedang diproses ya, karena bagian lab nanti harus melakukan input untuk hasil pemeriksaan labnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk input hasil pemeriksaan laboratorium. Ini kita masih menggunakan user admin ya. Kita masih menggunakan user admin, atau kalau misalnya Anda pengen pakai akun analis juga boleh. Kita coba login menggunakan email ini. Nah, nanti begitu kita klik kunjungan laboratorium, nah sudah ada nih di Ahmad Asrori. Jadi menunya beda ya. Kalau misalnya kita menggunakan akses punyanya analis, kita bisa klik input pemeriksaan. Nanti tinggal kita isi hematokritnya berapa. Misalnya 47, eritrositnya misalnya 5. Kemudian ini 16. Ini 5.000 misalnya. Kemudian trombositnya 20.000. Asam uratnya 5, kemudian protein urinnya itu negatif. Kita klik simpan hasil pemeriksaan. Nah, sampai tahap ini berarti bagian Wahyu Safrizal itu sudah selesai melakukan pemeriksaan laboratorium atas nama si Rusdi Solihin ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba cek lagi menggunakan akun dokter. Nah, kita coba cek lagi menggunakan akun dokter. Nah, ini harus disolihin tadi. Kalau sekarang, kalau misalnya kita, jadi udah kelihatan juga ya, hasil labnya udah kelihatan. Nah, karena tadi kita input di tanggal yang berbeda, jadi kita coba cek di ini, apa? Tadi Ahmad Asrori ya. Sorry, bukan Ahmad Asrori. Siapa tadi? Ya, Ahmad Asrori benar ya. Nah, kalau kita cek tadi di edit pemeriksaan. Nah, sekarang di sini bisa kita lihat status pemeriksaannya sudah selesai, dan di sini ada icon print, di mana kalau icon print ini diklik, maka si dokter itu bisa melihat hasil pemeriksaannya secara real time ketika bagian farmasi sudah melakukan input hasil pemeriksaan lab. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa real time ya, tanpa perlu menunggu dicetak atau dibawa ke ruang dokter. Jadi dokter bisa langsung melihat. Oke, sekian untuk penjelasan bagaimana caranya melakukan input kunjungan ke laboratorium, baik itu kunjungan langsung ataupun rujukan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.